Bejat ayah setubuhi anak kandung hingga hamil 7 bulan. Pemprov Jakarta pasok pangan murah ke Kepulauan Seribu. TNI rampungkan 100% jembatan Bailey di Anggoli Taptem. Prabowo soroti Indonesia Pakistan sebagai negara Muslim terbesar. 3 warga sipil luka dalam insiden penembakan Israel di Quneitra. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Betul sekali, menemani Anda dalam mengawali hari. Selain itu juga Menyapa Indonesia Pagi akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya, Tiara Dianti. Dan saya Selis Regar, ini dia Menyapa Indonesia Pagi. Selamat. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang ayah berusia 40 tahun di Pandeglang, Banten ditangkap polisi setelah diduga menjadi pelaku persetubuhan terhadap putri kandungnya sendiri selama 3 tahun terakhir. Kasus ini terbongkar saat ibu korban mengetahui anaknya yang masih di bawah umur telah hamil 7 bulan. Inilah ATM pria 40 tahun yang diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pandeglang. Dengan wajah tertunduk, pelaku hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang pemeriksaan. Pelaku ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan ke polisi. Laporan itu dilayangkan setelah sang ibu mendapati putrinya yang masih berusia 14 tahun telah hamil 7 bulan. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa pelaku telah melakukan tindakan bejat tersebut sejak tahun 2022 saat korban masih berusia 11 tahun. Selama ini korban tak berani melapor karena diancam oleh pelaku. Pihak Polres Pandeglang menjelaskan jika tindakan pelaku itu dilakukan berulang kali selama 3 tahun dan baru terungkap saat korban hamil. Awalnya dari istri, ulangnya dari ibu korban mendapatkan laporan dari pihak sekolah sudah 2 minggu anaknya tidak bersekolah. Kemudian dari situ, kemudian dicek ternyata anaknya ada di rumah dengan kondisi sudah hamil 7 bulan, perutnya sudah kelihatan membesar. Disitulah kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi kami telah mengamankan seorang laki-laki dengan inisial ATM usia 40 tahun yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah usia, di mana anak tersebut adalah anak kandung daripada pelaku sendiri. Dan saat ini anak kandung tersebut berusia 14 tahun mengalami hamil 7 bulan dan sudah dilakukan kurang lebih selama 3 tahun persetubuhan ini dengan anak kandungnya sendiri. Dan sejak tahun 2022 sudah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung. Untuk pidananya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Pandeglang dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang siswa SLB yang sebelumnya dilaporkan terjatuh ke Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan pada Rabu siang 10 Desember 2025 dalam keadaan meninggal dunia. Korban merupakan siswa SLB atas nama Fatur Rahman, 14 tahun yang sebelumnya dilaporkan terjatuh ke Sungai Citarum, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan pada Rabu siang 10 Desember 2025 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Lanut Sulaiman untuk penanganan lebih lanjut. Kantor SAR Bandung menerima laporan pada Senin 8 Desember 2025 sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat setelah seorang saksi mata yang sedang memancing melihat korban terjatuh dan tenggelam ke Sungai Citarum. Pencarian dilakukan intensif dengan pembagian personel ke dalam beberapa unsur penyisiran, baik di aliran sungai ataupun di sekitar lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan antara kepolisian dan Kementerian Kehutanan,
Kapal tongkang pengangkut kayu yang terdampar sejak 5 November telah memiliki surat izin persetujuan berlayar sah yang dikeluarkan oleh kantor UPP kelas 3 Sikakap. Sebuah kapal tongkang bermuatan 1.000 kubik kayu gelondongan asal Sumatera Barat terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung yang membuat sebagian kayu jatuh hingga hanyut ke tepi pantai. Beginilah kondisi kayu-kayu besar yang berserakan di pantai, mengganggu aktivitas nelayan sebab menghalangi perahu untuk menepi. Kapal tongkang dengan identitas Ronmas 69 bermuatan kayu 4.800 kubik kayu, jenis meranti dan keruing asal Sumatera Barat milik PT Minas Pagai Lumber, terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung sejak 5 November. Telah diselidiki pihak kepolisian dan Kementerian Kehutanan, di mana pihak kepolisian baru mendapatkan adanya informasi terdamparnya kapal pada awal Desember. Setelah dilakukan penyelidikan kepada belasan awak kapal terkait legalitas kayu tersebut, ternyata pihak perusahaan kapal telah memiliki surat izin persetujuan berlayar sah yang dikeluarkan oleh kantor UPP kelas 3 Sikakap dengan tujuan Pelabuhan Emas Semarang untuk diserahkan kepada PT Makmur Cemerlang bersama. Sementara kapal mengalami kerusakan akibat terdampak cuaca buruk dan bolang-baling kapal tidak bisa beroperasi secara normal dan membuat kapal menjadi miring, yang membuat kayu-kayu tersebut akhirnya terlepas dari kapal dan berserakan di tepi pantai. Pengecekan ke tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Ronmas 69 yang membawa 968 batang kayu atau sekitar 4.800 kubik milik PT Minas Pagai Lumber yang berangkat dari Pelabuhan Jati PT Minas Pagai Lumber Abang-Negara Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB dengan tujuan PT Makmur Cemerlang bersama melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30 tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Ronmas mengalami mati mesin karena baling-baling terlilit tali sampah sehingga mesin kapal yang itu tidak mampu menarik tongkang, lalu awak tongkang melempar jangkar untuk menahan laju tongkang itu agar tidak terbawa arus dan ke bibir pantai, karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terpengaruhi. Dan pada tanggal 7 November 2005 sekitar jam 16.00 tali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin miring sehingga sebagian muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Pihak kepolisian maupun Kementerian Kehutanan memastikan akan terus melakukan upaya terjadinya tindakan ilegal logging atau pencurian kayu yang berdampak pada kerugian negara. Dari Lampung, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Kamboja mengungsi ke tenda-tenda darurat. Baku tembak antar kedua negara memperburuk situasi hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Thailand maupun Kamboja. Bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Provinsi Pursat, Kamboja, untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di bawah tenda-tenda darurat. Rekaman pada Rabu 10 Desember 2025 menunjukkan deretan tenda mengisi lapangan terbuka. Warga terlihat mengatur barang-barang dan menerima bantuan air. Gubernur distrik Phel Feng, Feang Leng, mengatakan ini menjadi kali ketiga wilayahnya menampung para pengungsi internal. Leng meminta komunitas internasional turun tangan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kamboja oleh Thailand. Situasi memburuk setelah Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja di zona sengketa. Pihak Thailand menyebut serangan ini sebagai balasan atas insiden sebelumnya, di mana pasukan Kamboja diduga menembak arah pasukan Thailand. Dirjen Informasi Thailand, Nikordej Balankura,
menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Malaysia, serta menyebut Phnom Penh sedang menginjak-injak perjanjian di saat penahanan diri sangat diperlukan. Laporan awal menyebutkan 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas dalam baku tembak tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan resmi di Moskow menyatakan komitmen membantu Indonesia mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri, pertanian, pertahanan militer, dan pariwisata. Dalam pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Moskow pada Rabu 10 Desember 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan komitmennya membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Putin juga menyampaikan ketertarikan Rusia untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia di bidang industri, pertanian, pertahanan, dan militer. Banyak spesialis Indonesia mengikuti pendidikan militer di Rusia sebagai bagian dari penguatan hubungan strategis kedua negara. У нас очень хорошие перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Ada banyak prospek dalam sektor energi, termasuk energi nuklir. Я знаю, что в вашей стране такие планы есть, и если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Saya tahu bahwa Indonesia memang ada rencana terkait, dan kalau Indonesia memang memutuskan melibatkan Rusia, kami selalu siap untuk membantu. У нас в области промышленной кооперации много интересных, может быть, проектов. Dalam perindustrian kami juga ada proyek-proyek banyak. В области сельского хозяйства. Dalam pertanian juga. Ну и взаимоотношения между военными ведомствами тоже. Напрямую между военными ведомствами. Hubungan antara kementerian-kementerian militer juga sangat aktif. Они развиваются. Sementara itu di bidang pariwisata, Putin menekankan kerjasama akan terus ditingkatkan dengan memberikan kemudahan visa. Pariwisata disebut sebagai salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia dan mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi peristiwa. Pemirsa, seorang pelaku pencurian motor yang selama ini meresahkan warga di wilayah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, berhasil ditangkap tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande. Pelaku ditangkap di rumahnya beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Inilah rekaman saat tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikande mengamankan seorang pelaku pencurian motor di sebuah rumah kontrakan di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Pelaku berinisial MR asal Lampung Utara tak dapat berbuat banyak saat petugas memasuki kediamannya dan langsung melakukan penangkapan. Dari rumah tersebut, polisi menemukan 2 unit motor yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan. Penangkapan ini bermula dari informasi warga yang kerap kehilangan motor di wilayah hukum Polsek Cikande. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan pengawasan di lapangan hingga akhirnya menangkap pelaku. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah melakukan pencurian dengan pemberatan di sejumlah lokasi, baik di wilayah Banten maupun Jakarta. Petugas juga mengamankan barang bukti seperti kunci letter T, alat pembuka magnet kunci motor, serta 5 buah mata kunci. Berawal dari penyelidikan yang kita laksanakan dan dibantu dengan informasi dari masyarakat, kita alhamdulillah berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku curanmor inisial MR, usia kurang 21 tahun di perumahan MDK Desa Nagara, Kecamatan Kibin. Dari penangkapan tersebut, kita mengamankan barang bukti berupa 2 unit kendaraan sepeda motor, kunci letter T, dan beberapa anak kunci pembuka magnet. Untuk residivis memang belum, cuma dia kerap melakukan aksinya di beberapa daerah, terutama wilayah Tangerang, sampai ke Jakarta. Kita masih melakukan pengembangan karena yang bersangkutan sudah melakukan beberapa TKP dan saat ini masih kita kembangkan. Dan mudah-mudahan nanti dari hasil pengembangan kita bisa mengungkap di beberapa kejadian.
Kini, MR beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolsek Cikande untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatannya dengan jaringan pelaku curanmor lainnya. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Puluhan bangunan semi permanen yang berdiri di bantaran Kali Licin, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat dibongkar Satpol PP Kota Depok. Ratusan miras berbagai merek diamankan petugas dari salah satu bangunan yang dibongkar. Dengan menggunakan alat berat, petugas Satpol PP bersama TNI dan Polri membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berada di bantaran Kali Licin, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Selain melanggar garis sepadan sungai, keberadaan bangunan semi permanen ini juga menjadi salah satu penyebab kemacetan dan banjir di kawasan tersebut. Kepala Bidang Trantibum Panwal Satpol PP Depok, Agus Muhammad, menjelaskan penindakan dilakukan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Sebelum pembongkaran, Satpol PP telah mengeluarkan SP1, SP2, dan SP3 disusul surat perintah pembongkaran. Penertiban seperti hari ini alhamdulillah kondusif ya. Kita mulai dari pertigaan Kali Licin, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas sampai ke arah pertigaan Mampang ya. Kelurahan Pancoran Mas juga, Kecamatan Pancoran Mas. Bangunan yang kita tertibkan lebih kurang ada 59 lah totalnya ya, dengan PKL dan juga gerobak. Setelah itu ini berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Selanjutnya kita sesuai standar operasional melaksanakan penertiban ini SP1, 2, dan 3. Setelah itu surat perintah bongkar 1 kali 24 jam. Alhamdulillah kami didampingi oleh dari Kodim 0508, Polres Metro Depok, Subdenpom Depok, Subgarnisun, Dinas PUPR, dan Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup. Dalam penertiban yang dilakukan, petugas Satpol PP juga mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai merek dari salah satu toko. Temuan miras tersebut berasal dari laporan warga dan ditemukan di sekitar pertigaan Kelurahan Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa. Dari Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow dalam membahas penguatan hubungan perdagangan kedua negara. Pertemuan ini menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi yang kini semakin stabil dan juga produktif. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia pada 10 Desember 2025. Pertemuan ini fokus pada penguatan perdagangan antara Indonesia dan Rusia yang kini semakin stabil dan meningkat pesat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang sangat baik antara kedua negara. Sementara itu, Putin menekankan bahwa kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan, meningkat hingga 17% dalam 9 bulan pertama tahun 2025, seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправкомиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются хорошим темпом. За первые 9 месяцев текущего года плюс 17%. Selain itu, Prabowo juga menyoroti kunjungan sejumlah tokoh Rusia, baik pemerintah maupun pengusaha ke Jakarta beberapa bulan terakhir. Pertemuan dengan delegasi ini dianggap produktif dan menunjukkan dukungan terhadap hubungan kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia. Terima kasih. Большое спасибо. Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Putin dan para pimpinan dari pemerintah Rusia, kedatangan saya hanya untuk konsultasi. Tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang sangat baik. Dalam beberapa bulan ini saya terima di Jakarta delegasi dari tokoh-tokoh Rusia, baik pemerintah maupun tokoh-tokoh pengusaha di Jakarta, dan pembicaraan kami sangat produktif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait melakukan pertemuan resmi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Pertemuan ini digelar untuk mempercepat pembahasan sejumlah regulasi penting di sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya Undang-Undang Perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait melakukan pertemuan bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Kepala BPS Amalia Widyasanti di kantor Kementerian Hukum Jakarta. Pertemuan ini untuk menerima usulan para pengembang terkait penyusunan undang-undang perumahan agar jelas dan benar-benar melibatkan semua pihak. Berbagai isu strategis turut dibahas mulai dari lahan, pembiayaan, hunian berimbang hingga peran CSR dalam sektor perumahan. Marwara ingin memastikan bahwa aturan yang disusun berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah dan mampu memperkuat ekosistem perumahan nasional. Melalui koordinasi lintas sektor yang semakin solid, Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan regulasi yang adil, efektif, dan berdampak nyata bagi rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Danau Toba yang diprediksi menjadi destinasi favorit wisatawan jelang Nataru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung kelayakan armada penyeberangan dan memberikan arahan tegas demi mencapai zero accident. Danau Toba berpotensi menjadi salah satu destinasi padat wisatawan selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Untuk itu, Menhub Dudi Purwagandi melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan penyeberangan di Danau Toba. Pada kesempatan itu, Menhub menegaskan agar semua kapal yang beroperasi wajib memenuhi standar kelayakan dan tidak melebihi kapasitas angkut. Langkah ini diambil untuk mewujudkan zero accident dan zero fatality selama masa Nataru. Menhub juga menyerahkan life jacket kepada para awak kapal tradisional serta meninjau langsung KMP Pora-Pora yang akan melayani rute Acibata Ambarita. Berdasarkan hasil survei pergerakan orang pada masa Nataru 2025 hingga 2026, diperkirakan terjadi 4,63% atau setara dengan 5,53 juta pergerakan menuju Sumatera Utara, sehingga penguatan keselamatan menjadi fokus utama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Toba merupakan salah satu tempat yang pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi lokasi yang cukup ramai penggunaan atau pemanfaatan jalur lintas penyeberangan. Ada sekitar 9 lintasan dengan jumlah kapal dari berbagai jenis ada sekitar 357. Dengan peningkatan pengawasan dan kesiapan armada, pemerintah berharap arus wisatawan di Danau Toba selama Nataru dapat berlangsung aman dan lancar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan ratusan fasilitas kesehatan terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan layanan kesehatan demi kebutuhan masyarakat dan pengungsi. Sejak bencana banjir dan longsor melanda pada 26 November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk membantu pemulihan layanan bagi korban dan pengungsi. Terdapat 41 rumah sakit dan 343 puskesmas yang terdampak, dan sebagian besar saat ini sudah mulai kembali beroperasi melayani warga. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan 3 langkah strategis dalam revitalisasi fasilitas kesehatan. Pertama, mengembalikan layanan dan fungsi vaskes setempat dengan pembersihan lumpur, pemulihan listrik dan air bersih, serta pembenahan alat kesehatan. Kedua, mengkoordinir pengiriman BMHP dan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Ketiga, memastikan kecukupan tenaga medis dan kesehatan untuk menangani layanan gawat darurat maupun spesialistik.
Menkes berharap upaya ini dapat mempercepat pemulihan dan membuat layanan kesehatan di 3 provinsi terdampak dapat kembali beroperasi penuh. Langkah pertama yang paling penting adalah segera mengoperasikan 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di 3 provinsi ini. Agar tujuan tadi untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak atau pengungsi dan masyarakat umum bisa segera berjalan dengan normal. Kita harus meyakinkan bahwa listrik dan oksigen itu tersedia. Sesudah itu kita harus membersihkan banyak rumah sakit dan puskesmas yang penuh dengan lumpur-lumpur. Kita juga harus memastikan bahwa alat-alat yang ada itu beroperasi dengan normal. Karena banyak alat-alat tersebut yang terendam dan rusak, yang harus diperbaiki. Ada juga yang sama sekali tidak bisa dipakai lagi. Kita juga harus memastikan bahwa semua obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya pun tersedia. Ada yang masih bisa dipakai, ada juga yang sudah hanyut. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, dan tenaga kesehatannya yang juga sebagian terkena dampak bencana, itu bisa kembali bekerja dengan normal dan kalau kurang dibantu oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, Kemenkes optimis layanan kesehatan di daerah terdampak akan segera pulih dan masyarakat dapat kembali mendapat akses layanan yang layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program mudik bersubsidi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Gubernur Sherly mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda membuka gebyar pasar murah dan penyerahan alat tangkap nelayan di Desa Lina Indo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan bahwa mudik bersubsidi tahun ini mencakup perjalanan laut dan darat di wilayah Maluku Utara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat mendaftar melalui aplikasi Verinesia, EasyBook, dan Verize mulai 12 Desember 2025. Gubernur Sherly mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Dan juga untuk Natal Tahun Baru, mungkin mau kasih tahu saudara-saudara yang mau mudik, dari Pemprov Maluku Utara melaunching hari ini mudik subsidi 50%. Jadi ada rute laut, ini khusus rute laut, kalau rute daratnya gratis. Rute laut bayar, 50% saja diskonnya. Rutenya dia berlaku untuk keliling satu Maluku Utara, sumbernya dari Ternate ke Sanana, Ternate ke Taliabu, mirip kemarin mudik lebaran. Dari Ternate ke Jelolo, dari Ternate subsidi ke Halus. Kalau untuk darat gratis, untuk laut subsidi 50%. Pendaftaran bisa mulai dari tanggal 12 Desember, sudah bisa daftar, bisa menggunakan aplikasi EasyBook dan Verinesia dan Frisi. Untuk ferry juga bisa di booking, setelah di booking jadi biar tidak antri, habis booking sudah dapat konfirmasi, hari H tinggal datang untuk tukar dengan karcis. Ini karena saya banyak acara, jadi saya launching, tapi setelah itu dulu dengar Pak Kadis Perhubungan akan menjelaskan cara pesan tiket, cara ambil tiket, biaya berapa, rute mana, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Dan ini hanya pergi, tidak kembali. Kenapa? Karena tahun anggaran di Desember sudah harus habis. Jadi kita tidak bisa dengan tahun anggaran 2025 membiayai 2026. Jadi ini bukan pulang pergi seperti mudik lebaran. Ini hanya pergi, tidak pulang ya. Setuju? Program mudik bersubsidi sebelumnya juga diberlakukan saat Lebaran Idul Fitri. Untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, rute keberangkatan kembali dimulai dari kota Ternate. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 15 ton pangan murah ke Kepulauan Seribu melalui Pelabuhan Marina Ancol, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan distribusi pangan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan di Kepulauan Seribu.
Total komoditas yang didistribusikan mencapai 15 ton yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, daging ayam, serta kebutuhan pangan lainnya. Pramono menyebut harga pangan di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi karena biaya distribusi dan faktor cuaca. Pramono berharap warga Kepulauan Seribu dapat menyambut Natal dan Tahun Baru tanpa khawatir terhadap ketersediaan pangan. Yang hari ini kita bekerjasama untuk agar dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Seribu itu prinsipnya harganya bisa sama dengan di daratan. Untuk itu hari ini kita kirimkan 15 ton 7 item jenis komoditas. Kapal yang dikirim ada 3 dari BI, bekerja sama dengan BI, dan kemudian 2 dari Dinas Perhubungan. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk Pulau Seribu harganya betul-betul bisa terjaga, dan tadi saya juga menyampaikan kepada Ibu Asisten dan juga kepada Bapak Bupati, kalau memang masih ada kemungkinan harga naik, maka akan kita kirim tambahan. Karena saya prinsipnya agar masyarakat di Pulau Seribu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini harganya betul-betul terkontrol. Komoditas utama yang dikirim diantaranya adalah beras, ayam, cabai, minyak goreng, brambang, bawang, dan sebagainya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau posko utama pengiriman bantuan logistik di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera berjalan lancar. Pemerintah terus mempercepat distribusi bantuan bagi korban banjir di Sumatera. Pada Rabu 10 Desember, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meninjau Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang menjadi posko utama pengiriman logistik untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dari posko ini seluruh bantuan dikonsolidasikan, dikemas dan dikirim melalui armada udara karena akses darat ke wilayah terdampak terputus. Dalam kunjungannya, Prasetyo mengecek kesiapan stok dan menanyakan kendala distribusi langsung kepada petugas posko. Ia juga memastikan permintaan darurat dari lapangan dapat dipenuhi segera, termasuk kebutuhan pangan, logistik medis, peralatan kebersihan, serta bantuan khusus untuk anak-anak dan lansia. Jalur komunikasi antara posko pusat dan daerah juga dipastikan berjalan lancar agar distribusi tidak tertunda. Kalau memang misalnya di sini habis atau kurang, nah itu kita dorong sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dulu. Usai mengunjungi posko, Prasetyo langsung bertolak ke Sumatera Utara untuk melihat kondisi masyarakat terdampak banjir secara langsung. Kunjungan ini menunjukkan perhatian pemerintah dalam memastikan bantuan logistik tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana tegang mewarnai wilayah permukiman Somalia di Minneapolis setelah agen federal menggunakan gas cabai untuk memaksa masuk di tengah kerumunan warga yang menghalangi kendaraan mereka. Langkah ini terjadi di tengah penindakan besar-besaran pemerintah Trump terhadap komunitas Somalia di Minnesota. Peristiwa ini disaksikan langsung anggota Dewan Kota Jambal Osman, seorang keturunan Somalia yang mewakili distrik tersebut. Dalam 2 pekan terakhir, komunitas Somalia di Minnesota hidup dalam kegelisahan sejak Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian status Temporary Protected Status atau TPS untuk mereka. Langkah ini membayangkan potensi deportasi massal dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Osman menyampaikan bahwa sebelum insiden gas cabai, agen ICE mendatangi sejumlah restoran Afrika Timur, mengunci pintu, dan memeriksa identitas semua orang di dalamnya. Menurutnya, mereka hanya menemukan warga negara asli Amerika dan tidak ada penangkapan yang dilakukan. Saat agen melanjutkan razia ke sejumlah orang di jalan, mereka menghentikan beberapa warga secara acak dan menahan 1 warga Amerika Serikat untuk pemeriksaan dokumen. Osman menyaksikan langsung warga yang menderita dampak gas cabai. Ia mengungkapkan ada seorang pemuda keturunan Somalia yang diseret masuk ke kendaraan, ditahan di pusat ICE, sebelum akhirnya dibebaskan setelah petugas memeriksa paspornya. Mereka melepaskannya tanpa memberikan bantuan transportasi untuk pulang melalui cuaca bersalju. Situasi memanas setelah pernyataan Trump minggu lalu yang menyebut komunitas Somalia sebagai sampah dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan mereka di negara ini. Pernyataan itu memicu kecaman dari pemimpin komunitas Somalia, Gubernur Tim Walz, dan sejumlah anggota Partai Demokrat. Sementara tokoh Republikan terkemuka di Minnesota tetap diam. Sekitar 84.000 dari 260.000 komunitas Somalia di Amerika berada di Minneapolis, St. Paul. Sebagian besar adalah warga negara Amerika
Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan 58% lahir di dalam negeri dan 87% yang lahir di luar negeri sudah dinaturalisasi. Sebuah situs resmi baru milik Departemen Keamanan Dalam Negeri menampilkan sedikitnya 6 nama warga Somalia yang ditangkap di Minnesota dalam beberapa pekan terakhir. Situs itu menyatakan bahwa agen sedang memenuhi janji Presiden untuk melakukan deportasi massal dan menghapus kriminal berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai pemerintah sudah optimal dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, meski medan bencana tidak mudah dilalui. Oleh karena itu menurutnya pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah dalam mendistribusikan bantuan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan secara cepat terhadap korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Edi menilai semua hal upaya yang dikerahkan Presiden Prabowo Subianto telah bekerja secara optimal. Namun menurutnya medan di lapangan tidaklah mudah sehingga pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah. Ia pun meyakini pemerintah dapat mengatasi dan melakukan pemulihan seperti bantuan logistik dan juga pembangunan infrastruktur. Saya kira pertama, apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah baik. Medannya tidak mudah untuk kita laksanakan dan menghasilkan bantuan secara cepat karena memang sangat sulit. Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi jangan lupa teman-teman, bencana bukan saya menyampaikan ini bahwa ini suatu hal yang terulang, tetapi bencana sudah kita alami berkali-kali, ya. Tidak hanya di Sumatera saja saat ini, tetapi di tempat-tempat lain juga. Dan selama ini ditangani secara baik oleh pemerintah. Jadi saya kira sejauh ini pemerintah masih memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan penanganan bencana, tetapi harus kita sadari bahwa medan tidak mudah sehingga membutuhkan waktu. Tetapi semua upaya sudah dikerahkan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saya kira sudah sangat maksimal dan dilaksanakan dengan cepat oleh para pembantunya. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Korban mengalami luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan anak terhadap ibu kandung terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5:30 WIB di Jalan Dwi Kora Medan, Sumatera Utara. Korban berinisial FS ditemukan tewas dengan kondisi sekujur tubuh mengalami luka tusukan senjata tajam di dalam kamar lantai 1 rumahnya. Tono, kepala lingkungan sekitar mengatakan, diduga korban tewas dibunuh putrinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP usai keduanya terlibat cekcok. Pelaku naik pitam dan sakit hati setelah dimarahi korban. Menurut Tono, korban tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang salah satunya adalah pelaku. Dan pada malam kejadian itu korban tidur bersama pelaku dan seorang anak lainnya. Anaknya yang terduga itu. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Dan semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa, makanya diapain. Dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah. Yang ayahnya itu di lantai 2. Korban disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk keperluan visum. Dan pelaku kemudian diamankan petugas di Mapolres Tabes Medan untuk dimintai keterangannya. Saat ini rumah korban dipasangi garis polisi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus pembunuhan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan. Mensas Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer, yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut.
Gus Ipul menuturkan bahwa izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit. Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada. Ia menekankan aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin sepakat dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka ruang untuk negara asing memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana alam. Menurutnya pemirsa, pemerintah masih mampu menangani korban bencana alam yang melanda di 3 wilayah tersebut. Pemerintah hingga saat ini masih belum membuka ruang untuk negara asing memberikan bantuan terhadap korban bencana alam. Hal itu dikarenakan pemerintah masih terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan bantuan seperti logistik maupun perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai pemerintah mempunyai pertimbangan sehingga bantuan negara asing belum diperlukan. Dirinya meyakinkan pemerintah masih mampu dalam menangani dan pemulihan korban bencana alam. Nah, tapi buat saya secara pribadi, lagi-lagi buat saya, secara pribadi saya tidak fokus kepada statusnya itu, tapi bagaimana penanganan ini lebih cepat, lebih komprehensif, lebih terintegrasi, lebih recover lagi cepat, sehingga masyarakat yang terkena bencana itu yang hilang ditemukan, kemudian yang rumahnya rusak itu segera dihitung, dan di luar itu adalah bagaimana merecovery psikologi. Jadi pasca bencana itu selalu biasanya punya dampak psikologi. Saya pernah kena, kami di Bengkulu. Nah, ini yang perlu dipikirkan segera juga agar negara hadir melalui kementerian terkait dan stakeholder yang lain pasca bencana itu bagaimana mereka psikologi khususnya ibu dan anak. Kenapa? Karena bukan penting atau nggak penting, pasti butuh, tapi juga pasti punya pertimbangan tersendiri pemerintah. Kalau asing masuk mungkin bukan hanya bantuannya yang mungkin dipertimbangkan, tapi aspek lainnya. Dari Jakarta, Farizal Fani, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa lain pemirsa, bengkel sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Gilingan, Kota Solo terbakar pada Rabu 10 Desember 2025. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa dan petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Bengkel motor Gilingan ini mana ya Sarinah? Aduh, sebelah cah. Kebakaran menghanguskan ruko sekaligus bengkel motor yang berada di Jalan Ahmad Yani Gilingan, Kota Solo, Rabu 10 Desember 2025. Api dengan cepat menjalar ke barang yang mudah terbakar di dalam bengkel. Kebakaran menghebohkan warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas di sekitar ruko yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api menggunakan 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit water supply dari BPBD. Komandan Regu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Solo, Atut Adin Suparji mengatakan, sumber api masih dalam penyelidikan petugas. Dari keterangan pemilik ruko terdengar suara ledakan di lantai bawah sebelum api muncul. Untuk sementara kronologis yang pasti kita belum mengetahui, ya. Cuma informasi dari pemilik bengkel sepeda motor itu ada ledakan di lantai bawah
belakang, tepatnya di dekat atau depan kamar mandi. Setelah itu asap dan api langsung menjalar sampai ke atas. Baru kita dapat laporan bahwasannya di titik ini ada kebakaran lantai 2. Sementara yang baru bisa kami sampaikan seperti itu. Kalau dari penelusuran di dalam itu memang banyak barang mudah terbakar atau gimana Pak? Kalau barang banyak yang mudah terbakar karena toko sepeda banyak oli, ya toh, banyak plastik, dan di atas itu juga tempat tinggal dihuni dua keluarga ya, kakak beradik. Tapi alhamdulillah selamat. Jadi kedua keluarga kakak beradik selamat semuanya. Beruntung, 2 keluarga yang tinggal di ruko berhasil menyelamatkan diri sebelum api mulai membesar. Api baru bisa dipadamkan selang 40 menit kemudian. Belum diketahui berapa kerugian yang diderita akibat kejadian ini. Dari Solo, Jawa Tengah, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda tentunya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Info TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Anugerah KPI 2025 kembali digelar dengan tema penyiaran berdaulat menjaga Indonesia. Dan sebanyak 20 kategori nominasi program siaran dan 1 penghargaan Lifetime Achievement ada pada gelaran kali ini. Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan Anugerah KPI merupakan ajang apresiasi tertinggi bagi lembaga penyiaran, pemerintah daerah, dan insan penyiaran yang berkontribusi besar dalam penyiaran tanah air. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menjelaskan diselenggarakannya Anugerah KPI 2025 bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran televisi dan radio yang telah memberikan program-program berkualitas sesuai dengan regulasi dan fungsi media sebagai sarana informasi. Anugerah KPI 2025 digelar pada Rabu 10 Desember 2025 di kawasan Jakarta Pusat. Terdapat 20 kategori program siaran dan 1 penghargaan Lifetime Achievement yang masuk dalam penilaian Dewan Juri. Adapun Dewan Juri tersebut tak hanya berasal dari KPI saja, tetapi juga melibatkan pihak eksternal. Sementara itu, program acara yang ikut dalam Anugerah KPI 2025 berjumlah 381 program yang terdiri atas 103 program acara TV dan 278 program acara radio. Menurut Ketua KPI, eksistensi lembaga penyiaran kini semakin di era disrupsi media. Terlebih, fungsinya bisa menjadi lebih sentral, yakni sebagai media penjernih di tengah banjirnya disinformasi dan berita hoax. Ini sangat spesial sekali momentum hari ini. Acara kita rencanakan dan kita tanggalnya sesuai dengan Hari Hak Asasi Manusia pada 10 Desember. Dan ini juga penting bahwa masyarakat apapun golongannya, apapun sukunya, bahkan dari teman-teman bisa-bisa juga punya hak yang sama untuk menerima informasi. Nah, untuk Anugerah KPI 2025 ini kita memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran TV dan radio yang menjadi kewenangan KPI kepada mereka yang telah memberikan program-program yang berkualitas dan sesuai regulasi maupun sesuai dengan kebutuhan publik, kenyamanan, sesuai dengan fungsi media sebagai sarana informasi, hiburan, ekonomi, dan juga integrasi nasional, dan juga sarana penyebar kebudayaan, baik kebudayaan lokal maupun kebudayaan nasional. Ada 20 kategori yang kami nilai dengan Bapak Ibu Dewan Juri dari eksternal, jadi tidak hanya dari KPI, tapi juga dari eksternal. Dan juga ada kategori khusus yaitu Lifetime Achievement kepada tokoh yang telah banyak berjuang di dunia penyiaran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinmo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung penanganan pasca bencana di Aceh Tamiang. Dan Kapolri turut melihat proses pembersihan sekolah dan masjid serta menyalurkan bantuan kepada warga di lokasi pengungsian.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung proses pembersihan fasilitas publik yang terdampak banjir di Aceh Tamiang pada Kamis 11 Desember 2025. Peninjauan dilakukan di 3 titik, yakni di SDN 01 Karangbaru, Masjid Syayuda, dan Mapolres Aceh Tamiang, dengan mengerahkan 200 personel Polri untuk membersihkan lumpur dan puing-puing sisa bencana. Sebelumnya, Kapolri juga meninjau posko pengungsian di Jembatan Kuala Simpang yang menampung 240 warga terdampak. Di posko tersebut, Polri menyiapkan dapur lapangan berkapasitas 450 porsi, layanan trauma healing, posko kesehatan dengan 31 tenaga medis, serta unit water treatment yang mampu menghasilkan 16.000 liter air bersih per hari. Kapolri turut menyerahkan 6 truk bantuan berisi peralatan air bersih, sembako, chainsaw, dan kebutuhan darurat lainnya. Kami tadi bertemu dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kita tanyakan kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan. Untuk bantuan makanan, kira kita tanyakan tadi sudah cukup. Namun kebutuhan untuk MCK, kebutuhan untuk air, ini yang memang harus kita tingkatkan. Kemudian juga kita kunjungi SD, kemudian musola, dan kali ini kita kunjungi Polsek dan Polres sebagai salah satu tempat pelayanan bagi masyarakat yang tentunya kita harapkan untuk segera bisa bersih. Kapolri menyampaikan bahwa semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran agar warga tidak terlalu lama menunggu bantuan yang didistribusikan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, warga dan TNI bahu-membahu membersihkan RSUD Aceh Tamiang pasca bencana banjir. Berkat gotong royong tersebut, rumah sakit kini sudah bisa digunakan kembali. Proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang terus dilakukan. Dalam unggahan Instagram @dr.ilhamsyaputra, tampak para relawan dan TNI bahu-membahu membersihkan bagian dalam dan luar rumah sakit, menyapu, mengangkut, dan menghilangkan sisa-sisa lumpur serta air banjir. Doa melaporkan, alhamdulillah kita telah kedatangan para relawan yang kemarin kita posting, ternyata antusiasmenya sangat luar biasa, dan sekarang sudah ada banyak relawan yang datang untuk membantu membersihkan RSUD Kota Tamiang. Semoga dengan bertambah bantuan ini akan mempercepat pemulihan RSUD Kota Aceh Tamiang. Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang menjadi salah satu fasilitas yang paling parah terdampak banjir bandang hingga layanan sempat lumpuh total. Pada 4 Desember 2025, sebanyak 35 prajurit TNI diterjunkan untuk membuka akses rumah sakit yang terhalang puluhan kendaraan terseret banjir. Berkat gotong royong warga dan TNI, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang kini sudah kembali membuka layanan penting. Direktur Utama RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Andika Putra, mengumumkan bahwa unit gawat darurat dan hemodialisasi atau cuci darah telah beroperasi sejak Selasa 9 Desember. Diharapkan mempercepat pemulihan pasca bencana dan melayani kesehatan masyarakat terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Satgas Yonzipur 1 Dira Dharma jajaran Kodam 1 Bukit Barisan merampungkan pemasangan jembatan Bailey di Jembatan Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jembatan sepanjang 33 meter menjadi akses penting bagi warga pasca bencana banjir longsor. Satgas Yonzipur 1 Dira Dharma berhasil menyelesaikan 100% pemasangan jembatan Bailey di titik Jembatan Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Sebanyak 40 personel diterjunkan di bawah pimpinan Dayonzipur 1 Dira Dharma, Letkol Jajadi, Andri Prasetyo Wibowo, untuk merakit struktur utama jembatan, memperkuat pondasi, hingga menata ulang area kerja agar aman digunakan masyarakat. Proses pembangunan didukung berbagai alat teknis seperti trado crane, dump truck, dan kendaraan logistik untuk mempercepat pemindahan material dan finishing lapangan. Pemasangan jembatan Bailey ini diharapkan dapat memulihkan akses utama masyarakat, memperlancar distribusi logistik, dan membantu menggerakkan kembali aktivitas warga di Tapanuli Tengah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Satgas Yonzipur 1 Dira Dharma mulai memasang jembatan Bailey di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Pemasangan ini dilakukan untuk memulihkan akses antar Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah setelah jembatan sebelumnya putus diterjang banjir bandang.
Satgas Yenzipur 1 Dira Dharma mulai melakukan pemasangan jembatan Paili di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Pembangunan jembatan darurat ini dilakukan setelah akses penghubung antar kabupaten terputus akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Putusnya jembatan lama membuat mobilitas warga dan distribusi bantuan terhenti total. Guna untuk mempercepat pemulihan, TNI juga mengerahkan personil TNI serta alat berat seperti kren dan ekskavator untuk menata komponen jembatan dan memperkuat fondasi. Jembatan Paili yang dipasang memiliki panjang 33 meter, lebar 3,05 meter dengan kapasitas beban hingga 35 ton. Sebanyak 2 personil Yenzipur 1 Dira Dharma diterjunkan dalam pekerjaan konstruksi yang dikebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Padang memicu banjir di sejumlah wilayah. Seorang ibu dan anaknya sempat terjebak arus banjir sebelum akhirnya berhasil dievakuasi Babinsa dan personil BKO Yonif 133 Yuda Sakti. Banjir mendadak terjadi setelah Sungai Batu Busuk meluap pada Rabu pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir membuat permukiman warga di Kampuang Koto Tuo tenggelam oleh arus yang cukup deras. Di tengah kondisi itu, seorang warga bernama Nur, 46 tahun, bersama anaknya terjebak di dalam rumah yang mulai dipenuhi air. Mengetahui situasi darurat tersebut, Serma Helmizon, Babinsa Kapolo Koto Koramil 050, Kodim 0312 Padang bersama personil BKO Yonif 133 Yuda Sakti langsung bertindak cepat melakukan evakuasi. Dengan peralatan seadanya dibantu warga setempat, prajurit TNI berhasil menyelamatkan ibu dan anak tersebut, serta membawa keduanya ke lokasi yang aman. Berkat gerak cepat petugas, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hingga saat ini Babinsa dan personel Yonif 133 Yuda Sakti masih bersiaga di sejumlah titik rawan banjir untuk mengantisipasi kenaikan debit air. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di Hoi An, Vietnam, sekelompok seniman mengubah limbah kayu yang terdampak gelombang laut menjadi karya seni yang memukau. Inisiatif yang disebut Driftwood Village ini tak hanya menjaga kebersihan pantai, namun juga melestarikan kerajinan tradisional dan menghasilkan ribuan patung unik. Driftwood Village di Hoi An, Vietnam, mengubah kayu-kayu yang terhanyut saat musim badai menjadi pajangan seni yang memukau. Rekaman menunjukkan beragam patung terinspirasi dari hewan dan folklor lokal dipajang di studio dan memikat perhatian pengunjung yang melintas. Para pengrajin terlihat mengerjakan kayu-kayu tersebut dengan teliti, menggunakan alat tradisional untuk menghidupkan setiap bentuk yang diinginkan. Pendiri Driftwood Village, Leng Ngoc Tuan, menjelaskan bahwa setiap tahun selama musim badai, banyak kayu terbawa arus ke pantai dan mengotori garis pantai. Ide itu mendorongnya untuk membersihkan pantai sekaligus menarik wisatawan. Kayu dikumpulkan terutama dari pantai Anbang dan sungai Tubon, lalu dijemur berbulan-bulan sebelum dikerjakan sesuai sketsa tim seniman. Lei juga menyampaikan bahwa tema karya sering mengikuti 12 show, termasuk Tahun Kuda yang akan datang, serta model-model lain yang terinspirasi dari hewan. Pengunjung mengaku terpesona oleh keunikan dan keindahan produk kerajinan tersebut, terutama karena materialnya merupakan kayu daur ulang. Wisatawan menyebut proses kreasi para seniman sebagai hal yang brilian. Sejak didirikan pada 2023, inisiatif ini telah menarik ribuan seniman dan pengunjung, menampilkan lebih dari 2.300 karya seni dari kayu terbuang. Program ini sekaligus melestarikan tradisi pengrajin kayu lokal dan memperkuat identitas budaya Hoi An sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah menegaskan kasus kebakaran Tera drone serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Hal ini didasari usai fasilitas pencegahan kebakaran di gedung tersebut jauh dari kata standar. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan insiden kebakaran gedung Tera Drone tidak terjadi kembali usai menelan banyak korban jiwa. Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau lokasi kebakaran pada Rabu 10 Desember 2025. Kejadian ini menjadi atensi serius banyak pihak, salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ketersediaan alat pemadam kebakaran yang minim, serta fasilitas jalur darurat yang tidak ada sama sekali harus dievaluasi.
Mendagri mengungkapkan segera menggelar rapat daring bersama dengan seluruh kepala daerah serta kepala dinas pemadam kebakaran di tanah air guna memastikan kesiapan Pemda terhadap pemenuhan fasilitas tanggap darurat di gedung perkantoran hingga perizinan bangunan gedung atau PBG. Gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Besok saya akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas kebakaran serta DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pindu, yang mengeluarkan izin PBG, persetujuan bangun gedung. Sebelumnya, Kemendagri mengungkap telah menurunkan tim investigasi dari Inspektorat Jenderal untuk penelusuran administrasi PBG hingga sertifikasi layak fungsi bangunan kantor. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan risiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai. Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, dua zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana pelaku pencurian penutup saluran air di wilayah Pondok Kopi, Durensawit, Jakarta Timur ditangkap aparat Satreskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Desember 2025. Pelaku berhasil diamankan setelah video pencuriannya viral di media sosial. Aparat Satreskrim Polsek Durensawit, Jakarta Timur berhasil mengamankan seorang pelaku aksi pencurian besi penutup saluran air yang beraksi di wilayah Pondok Kopi Durensawit dan viral di media sosial pada Rabu 10 Desember 2025 sore. Aparat menangkap pelaku di kediamannya di daerah Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang seorang diri tidak berkutik saat petugas menemukan dan membawanya ke kantor polisi. Warga yang menjadi korban pencurian mengaku sangat senang dan berterima kasih kepada petugas yang bisa menangkap pelaku dengan cepat, sehingga warga bisa kembali tenang dari aksi pencurian serupa. Ya, itu pada bulan kemarin kejadiannya ada di klaster di RT 1 RW 4 Pondok Kopi. Nah, pada saat itu satpamnya lagi keluar sebentar buang air, terus ada orang yang masuk ke
ke klaster pakai motor, dan kawan ini kita tidak curigain karena kelihatannya tidak mau melakukan apa, mungkin ada tamu juga. Tapi kenyataannya sesudah dari dalam ada kehilangan, dia mengambil besi, yaitu besi penutup got. Nah, pada saat itu warga mengadu sama kita bahwa dari kejadian itu ada oknum orang yang melakukan pencurian, pengambilan besi untuk penutup got. Nah, habis itu baru kita melaporkan hal itu ke Polsek Durensawit. Dari Polsek Durensawit, dengan adanya viral di media sosial dan bahkan masuk ke televisi, ke media, Polsek Durensawit secara cepat dengan tepat melakukan mengejar pelaku, dan pada saat ini pelakunya sudah ditangkap. Terima kasih buat Polsek Durensawit yang dengan gerak cepat melakukan tugasnya dengan baik, respon dengan laporan warga, dan Polsek Durensawit sungguh mantap, luar biasa. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Durensawit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku ini terjadi pada tanggal 29 November 2025. Saat itu aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Truk bermuatan pasir menabrak sejumlah kendaraan di gerbang perumahan Bekasi Timur Regensi, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 10 Desember 2025 malam. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong. Kecelakaan beruntun terjadi di Kota Bekasi Rabu 10 Desember 2025 malam saat sebuah truk bermuatan tanah mengalami remblong. Truk menyeruduk beberapa kendaraan yang berada di depannya. Truk baru berhenti setelah menabrak mobil Toyota Avanza. Satu orang yang merupakan driver ojek online yang saat itu sedang menunggu penumpang menjadi korban dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Permata Mustika Jaya karena mengalami luka-luka. Menurut Panit Lakalantas Polsek Bantar Gebang, Ibda Hadi, terdapat 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan, yaitu 2 sepeda motor dan 2 kendaraan roda 4. Satu pengendara motor harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Untuk kronologis kejadiannya, menurut keterangan dari saksi, mobil ini dari arah Setu mengarah ke Badurenan rencananya. Namun di turunan Cimuning mengalami remblong. Supir mengatakan bahwa kendaraan ini mengalami remblong, akhirnya inisiatif untuk menyelamatkan korban yang banyak, supir membelokkan kendaraannya ke pintu gerbang perumahan BTR. Kendaraan yang terlibat kecelakaan kini sudah dievakuasi ke Polsek Bantar Gebang. Sementara kasus kecelakaan tersebut ditangani unit Lakalantas Polsek Bantar Gebang bersama Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo soroti Indonesia Pakistan sebagai negara muslim terbesar. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia dan Pakistan merupakan negara muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Dan Prabowo Subianto pun menekankan pentingnya memperkuat kerjasama kedua negara di berbagai bidang. Dalam pertemuan dengan PM Pakistan Shehbaz Sharif di Islamabad pada Selasa 9 Desember,
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Pakistan. Ia mengatakan bahwa kedua negara memiliki nilai-nilai yang sama, serta kepentingan yang sejalan di berbagai bidang. Kedua negara juga dikenal sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif. Prabowo menambahkan bahwa hubungan sejarah dan persaudaraan antara Indonesia dan Pakistan sangat erat. Ia berharap kerjasama yang telah terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa depan. Maybe the biggest Muslim countries in the world, but our Islam is moderate Islam, which promotes inclusivity, tolerance. I think it's very important for us in the coming days and coming years that we make use of this history, make use of this brotherly bond to benefit our people in most fields. We have a very vast need of doctors and dentists, and I'm starting a massive program of education in this field. So your assistance will be very strategic and critical for us. We really appreciate that. Selain itu, Prabowo mengumumkan bahwa Pakistan akan mengirimkan dokter dan tenaga ahli kesehatan lainnya ke Indonesia untuk mendukung sektor kesehatan. Ia juga telah menginstruksikan menteri-menterinya agar kerjasama di bidang kesehatan maupun sektor lain segera direalisasikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin, menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan ini menjadi momentum penting membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Udovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan. Diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara bagian Illinois resmi melindungi imigran dari penangkapan federal di sejumlah area publik setelah Gubernur J.B. Pritzker menandatangani undang-undang baru yang berlaku secepatnya. Aturan ini pemirsa terbit di tengah penindakan ketat pemerintah Trump terhadap imigran di wilayah Chicago dan sekitarnya. Undang-undang baru ini melarang agen federal melakukan penangkapan sipil di sekitar gedung pengadilan, rumah sakit, kampus universitas, dan pusat penitipan anak. Gubernur Pritzker menegaskan bahwa kegiatan sehari-hari seperti mengantar anak, berobat, atau pergi kuliah tidak seharusnya menjadi momen penuh ketakutan bagi keluarga imigran. Aturan tersebut juga memberikan mekanisme hukum bagi mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar saat operasi penegakan hukum federal, termasuk kompensasi sebesar $10.000 bagi orang yang ditangkap secara melawan hukum saat menghadiri persidangan. Operasi Midway Blitz oleh ICE yang telah menangkap lebih dari 4.000 orang di Illinois menjadi salah satu pemicu disahkannya perlindungan ini. Data menunjukkan hanya 15% dari mereka yang ditangkap memiliki catatan kriminal, mayoritas berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ringan. Undang-undang ini juga membatasi akses federal terhadap data medis, data mahasiswa, dan informasi status imigrasi di daycare atau fasilitas pendidikan. Langkah ini disambut baik oleh organisasi advokasi Latino Policy Forum yang menyebutnya sebagai bentuk
perlindungan bagi keluarga imigran di masa penuh ketidakpastian. Namun pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mengkritik Pritzker dengan menyatakan bahwa konstitusi federal menempatkan hukum nasional di atas hukum negara bagian. Ia menilai langkah Illinois akan memicu konflik hukum. Disahkannya undang-undang ini menegaskan perbedaan tajam antara Illinois dan pemerintah Trump dalam menangani kebijakan imigrasi. Para pemimpin komunitas Latino menyebut aturan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara bagian ini berdiri di sisi keluarga imigran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan ratusan fasilitas kesehatan terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan sejumlah langkah strategis untuk memulihkan layanan kesehatan demi kebutuhan masyarakat dan pengungsi. Sejak bencana banjir dan longsor melanda pada 26 November 2025 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis Kesehatan langsung turun ke lapangan untuk membantu pemulihan layanan bagi korban dan pengungsi. Terdapat 41 rumah sakit dan 343 puskesmas yang terdampak, dan sebagian besar saat ini sudah mulai kembali beroperasi melayani warga. Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan 3 langkah strategis dalam revitalisasi fasilitas kesehatan. Pertama, mengembalikan layanan dan fungsi vaskes setempat dengan pembersihan lumpur, pemulihan listrik dan air bersih, serta pembenahan alat kesehatan. Kedua, mengkoordinir pengiriman BMHP dan obat-obatan sesuai kebutuhan daerah terdampak. Ketiga, memastikan kecukupan tenaga medis dan kesehatan untuk menangani layanan gawat darurat maupun spesialistik. Menkes berharap upaya ini dapat mempercepat pemulihan dan membuat layanan kesehatan di 3 provinsi terdampak dapat kembali beroperasi penuh. Langkah pertama yang paling penting adalah segera mengoperasikan 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di 3 provinsi ini. Agar tujuan tadi untuk melayani kesehatan masyarakat yang terdampak atau pengungsi dan masyarakat umum bisa segera berjalan dengan normal. Kita harus meyakinkan bahwa listrik dan oksigen itu tersedia. Sesudah itu kita harus membersihkan banyak rumah sakit dan puskesmas yang penuh dengan lumpur-lumpur. Kita juga harus memastikan bahwa alat-alat yang ada itu beroperasi dengan normal. Karena banyak alat-alat tersebut yang teredam dan rusak, yang harus diperbaiki. Ada juga yang sama sekali tidak bisa dipakai lagi. Kita juga harus memastikan bahwa semua obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya pun tersedia. Ada yang masih bisa dipakai, ada juga yang sudah hanyut. Dan yang terakhir, kita harus memastikan bahwa sumber daya manusia kesehatan, para dokter, para perawat, bidan, dan tenaga kesehatannya yang juga sebagian terkena dampak bencana, itu bisa kembali bekerja dengan normal dan kalau kurang dibantu oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia. Dengan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, Kemenkes optimis layanan kesehatan di daerah terdampak akan segera pulih dan masyarakat dapat kembali mendapat akses layanan yang layak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan program mudik bersubsidi untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Gubernur Sherly mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda membuka gebyar pasar murah dan penyerahan alat tangkap nelayan di Desa Lina Indo, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menegaskan bahwa mudik bersubsidi tahun ini mencakup perjalanan laut dan darat di wilayah Maluku Utara. Masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas ini dapat mendaftar melalui aplikasi Verinesia, EasyBook, dan Verizi mulai 12 Desember 2025. Gubernur Sherly mengimbau warga untuk segera mendaftar agar dapat memperoleh kuota yang tersedia. Dan juga untuk Natal Tahun Baru, mungkin mau kasih tahu saudara-saudara yang mau mudik, dari Pemprov Maluku Utara melaunching hari ini mudik subsidi 50%. Jadi ada rute laut, ini khusus rute laut, kalau rute daratnya gratis.
Rute laut bayar 50% saja diskonnya. Rutenya dia berlaku untuk keliling satu Maluku Utara, sumbernya dari Ternate ke Sanana, Ternate ke Kaliabu. Mirip kemarin mudik Lebaran, dari Ternate ke Jelolo, dari Ternate subsidi ke Halus. Kalau untuk darat gratis, untuk laut subsidi 50%. Pendaftaran bisa mulai dari tanggal 12 Desember sudah bisa daftar, bisa menggunakan aplikasi isi dan Ferinesia dan Frisi. Untuk ferry juga bisa di booking, setelah di booking jadi dia tidak antri, habis booking sudah dapat konfirmasi, hari H tinggal datang untuk tukar dengan karcis. Karena saya banyak acara, jadi saya launching, tapi setelah itu dulu dengar Pak Kadis Perhubungan akan menjelaskan cara pesan tiket, cara ambil tiket, biaya berapa, rute mana, tanggal berapa, sampai tanggal berapa. Dan ini hanya pergi, tidak kembali. Kenapa? Karena tahun anggaran di Desember sudah harus habis. Jadi kita tidak bisa dengan tahun anggaran 2025 membiayai 2026. Jadi ini bukan pulang pergi seperti mudik Lebaran. Ini hanya pergi, tidak pulang ya. Setuju? Program mudik bersubsidi sebelumnya juga diberlakukan saat Lebaran Idul Fitri. Untuk periode Natal dan Tahun Baru ini, rute keberangkatan kembali dimulai dari kota Ternate. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan 15 ton pangan murah ke Kepulauan Seribu melalui Pelabuhan Marina Ancol, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Langkah ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan distribusi pangan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok serta menjaga stabilitas harga pangan di Kepulauan Seribu. Total komoditas yang didistribusikan mencapai 15 ton yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, daging ayam, serta kebutuhan pangan lainnya. Pramono menyebut harga pangan di wilayah tersebut cenderung lebih tinggi karena biaya distribusi dan faktor cuaca. Pramono berharap warga Kepulauan Seribu dapat menyambut Natal dan Tahun Baru tanpa khawatir terhadap ketersediaan pangan. Yang hari ini kita bekerjasama untuk agar dalam menyambut Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Seribu itu prinsipnya harganya bisa sama dengan di daratan. Untuk itu hari ini kita kirimkan 15 ton 7 item jenis komoditas. Kapal yang dikirim ada 3 dari BI, bekerja sama dengan BI, dan kemudian 2 dari Dinas Perhubungan. Dan mudah-mudahan saya berharap untuk Pulau Seribu harganya betul-betul bisa terjaga. Dan tadi saya juga menyampaikan kepada Ibu Asisten dan juga kepada Bapak Bupati, kalau memang masih ada kemungkinan harga naik, maka akan kita kirim tambahan. Karena saya prinsipnya agar masyarakat di Pulau Seribu dalam menyambut Natal dan Tahun Baru ini harganya betul-betul terkontrol. Komoditas utama yang dikirim diantaranya adalah beras, ayam, cabai, minyak goreng, brambang, bawang, dan sebagainya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Angkiani, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai pemerintah sudah optimal dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera, meski medan bencana tidak mudah dilalui. Oleh karena itu menurutnya pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah dalam mendistribusikan bantuan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan bantuan secara cepat terhadap korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Edi menilai semua hal upaya yang dikerahkan Presiden Prabowo Subianto telah bekerja secara optimal. Namun menurutnya medan di lapangan tidaklah mudah sehingga pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menjangkau seluruh wilayah. Ia pun meyakini pemerintah dapat mengatasi dan melakukan pemulihan seperti bantuan logistik dan juga pembangunan infrastruktur. Saya kira pertama, apa yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah baik. Medannya tidak mudah untuk kita laksanakan dan menghasilkan bantuan secara cepat karena memang sangat sulit. Jadi sekarang ini kami rasakan yang dilakukan pemerintah juga sudah sangat optimal, menjangkau masyarakat secara luas meskipun terdapat tantangan-tantangan tersendiri.
Tetapi jangan lupa teman-teman, bencana bukan saya menyampaikan ini bahwa ini suatu hal yang terulang, tetapi bencana sudah kita alami berkali-kali. Ya, tidak hanya di Sumatera saja saat ini, tetapi di tempat-tempat lain juga. Dan selama ini ditangani secara baik oleh pemerintah. Jadi saya kira sejauh ini pemerintah masih memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan penanganan bencana, tetapi harus kita sadari bahwa medan tidak mudah sehingga membutuhkan waktu. Tetapi semua upaya sudah dikerahkan dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo saya kira sudah sangat maksimal dan dilaksanakan dengan cepat oleh para pembantunya. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Sipo TV melaporkan. Kita ke informasi peristiwa pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Korban mengalami luka tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan anak terhadap ibu kandung terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 5:30 WIB di Jalan Dwi Kora Medan, Sumatera Utara. Korban berinisial FS ditemukan tewas dengan kondisi sekujur tubuh mengalami luka tusukan senjata tajam di dalam kamar lantai 1 rumahnya. Tono, kepala lingkungan sekitar mengatakan, diduga korban tewas dibunuh putrinya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP usai keduanya terlibat cekcok. Pelaku naik pitam dan sakit hati setelah dimarahi korban. Menurut Tono, korban tinggal bersama suami dan kedua anaknya yang salah satunya adalah pelaku. Dan pada malam kejadian itu korban tidur bersama pelaku dan seorang anak lainnya. Anaknya yang terduga itu. Korbannya ibunya, ibu kandungnya, yang paling kecil. Dan semalam karena kakaknya itu dimarahi sama korban itu, jadi adiknya itu tak kesinggung apa. Makanya dia mau dalam 4, yang 3 di satu kamar di bawah. Yang ayahnya itu di lantai 2. Korban disemayamkan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk keperluan visum. Dan pelaku kemudian diamankan petugas di Mapolres Tabes Medan untuk dimintai keterangannya. Saat ini rumah korban dipasangi garis polisi. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait kasus pembunuhan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sipo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai cakupan kegiatan. Mensas Gus Ipul mengingatkan soal kepatuhan terhadap aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diucapkan Gus Ipul menanggapi maraknya aksi solidaritas berbagai pihak, mulai dari artis hingga influencer, yang membuka donasi hingga miliaran untuk disalurkan ke 3 provinsi tersebut. Gus Ipul menuturkan bahwa izin penggalangan dana dapat diperoleh dari berbagai tingkatan sesuai dengan cakupan kegiatan penggalangan dana dan prosesnya tidak rumit. Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya. Ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi
ketentuan yang ada. Ia menekankan aspek pelaporan menjadi elemen paling penting setelah menerima sumbangan dari masyarakat dengan nilai uang yang besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPD Sultan Najamuddin sepakat dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang belum membuka ruang untuk negara asing memberikan bantuan kepada korban yang terdampak bencana alam. Menurutnya pemirsa, pemerintah masih mampu menangani korban bencana alam yang melanda di 3 wilayah tersebut. Pemerintah hingga saat ini masih belum membuka ruang untuk negara asing memberikan bantuan terhadap korban bencana alam. Hal itu dikarenakan pemerintah masih terus melakukan upaya-upaya untuk memberikan bantuan seperti logistik maupun perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Ketua DPD Sultan Najamuddin menilai pemerintah mempunyai pertimbangan sehingga bantuan negara asing belum diperlukan. Dirinya meyakinkan pemerintah masih mampu dalam menangani dan pemulihan korban bencana alam. Nah, tapi buat saya secara pribadi, lagi-lagi buat saya, secara pribadi saya tidak fokus kepada statusnya itu, tapi bagaimana penanganan ini lebih cepat, lebih komprehensif, lebih terintegrasi, lebih recover lagi cepat, sehingga masyarakat yang terkena bencana itu yang hilang ditemukan, kemudian yang rumahnya rusak itu segera dihitung, dan di luar itu adalah bagaimana merecovery psikologi. Jadi pasca bencana itu selalu biasanya punya dampak psikologi. Saya pernah kena, kami di Bengkulu. Nah, ini yang perlu dipikirkan segera juga agar negara hadir melalui kementerian terkait dan stakeholder yang lain pasca bencana itu bagaimana mereka psikologi khususnya ibu dan anak. Kenapa? Karena bukan penting atau nggak penting, pasti butuh, tapi juga pasti punya pertimbangan tersendiri pemerintah. Kalau asing masuk mungkin bukan hanya bantuannya yang mungkin dipertimbangkan, tapi aspek lainnya. Dari Jakarta, Farizal Fani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Polres Metro Jakarta Pusat memastikan proses finalisasi olah tempat kejadian perkara pada insiden kebakaran kantor Teradron masih terus dilakukan. Sebanyak 7 saksi telah diperiksa, polisi juga akan memanggil pihak manajemen dari perusahaan Teradron. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo, Kondeo, mengungkapkan pihaknya masih terus melakukan pendalaman mengenai kebakaran kantor Teradron di Kemayoran Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Dirinya menerangkan sejauh ini ada 7 saksi yaitu 6 karyawan kantor Teradron dan 1 warga sekitar sedang dimintai keterangan untuk menyatukan bukti-bukti secara luas. Selain itu, Polres Metro Jakpus memastikan pemilik gedung dan juga usaha dari kantor Teradron merupakan 2 pihak yang berbeda. Selain itu, pihak manajemen Teradron akan diperiksa perihal mekanisme pencegahan kebakaran yang dimiliki. Dari pihak Polres Jakarta Pusat, hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 7 saksi, 6 adalah karyawan dan 1 adalah warga lingkungan. Untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana karena unsur kelalaian ataupun memang ini adalah sudah diperkirakan. Namun demikian, sebagai informasi awal bahwa pemilik gedung dan pemilik usaha adalah 2 orang yang berbeda. Nah, kami akan mendalami informasi dari lingkungan sudah berapa lama beroperasi, informasi dari perusahaan itu berapa lama beroperasi, tentunya ini menjadi bagian. Dan hari ini kami juga akan memeriksa pihak dari manajemen apakah sudah diperhitungkan terkait dengan resiko dari usaha ini. Apakah cukup dengan APAR yang untuk bisa memadamkan baterai ya, yang kita lihat, dan nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan gelar perkara tentunya berdasarkan hasil olah TKP dari Puslapor untuk memastikan terkait dengan sebab kebakaran dan kami akan menentukan kelanjutan dari penyidikan ini. Di Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana 3 warga sipil dilaporkan terluka setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat masuk ke pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer Israel di wilayah tersebut.
3 warga sipil terluka pada Selasa 9 Desember 2025 setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat melakukan operasi masuk ke pedesaan Quneitra di Suriah Selatan, seperti dilaporkan kantor berita Suriah, Sana. Rekaman video memperlihatkan noda darah di tepi jalan, selongsong kanister asap dengan tanah sekitar yang terbakar, serta para korban yang mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut Sana, sedikitnya 5 kendaraan militer Israel mendirikan pos pemeriksaan di jalan lama antara Khan Arnabeh dan Ain Asheh, dan pasukan diduga membuat tembakan serta menembakkan granat asap ke arah warga sipil yang melintas. Sementara itu, media Israel mengutip pernyataan militer yang menyebut insiden terjadi saat kegiatan rutin dan bahwa pasukan menghadapi sejumlah orang yang diklaim mendekati dan mengancam keselamatan tentara. Militer menyatakan telah melepaskan tembakan peringatan sebelum mengarahkan tembakan ke bagian tubuh bagian bawah 2 orang yang dianggap provokator utama setelah mereka menolak membubarkan diri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kehadiran militer Israel di Suriah Selatan sejak pemerintah transisional mulai memerintah di Damaskus pada Desember 2024. Pasukan Israel terus mendorong masuk ke zona penyangga dan melakukan serangan udara dan lautan terhadap infrastruktur militer Suriah dalam upaya mencegah peralihan perlengkapan militer kepada pihak yang mereka anggap sebagai ancaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di Hoi An, Vietnam, sekelompok seniman mengubah limbah kayu yang terdampak gelombang laut menjadi karya seni yang memukau. Inisiatif yang disebut Driftwood Village ini tak hanya menjaga kebersihan pantai, namun juga melestarikan kerajinan tradisional dan menghasilkan ribuan patung unik. Driftwood Village di Hoi An, Vietnam, mengubah kayu-kayu yang terhanyut saat musim badai menjadi pajangan seni yang memukau. Rekaman menunjukkan beragam patung terinspirasi dari hewan dan folklore lokal dipajang di studio dan memikat perhatian pengunjung yang melintas. Para pengrajin terlihat mengerjakan kayu-kayu tersebut dengan teliti, menggunakan alat tradisional untuk menghidupkan setiap bentuk yang diinginkan. Pendiri Driftwood Village, Leng Ngoc Tuan, menjelaskan bahwa setiap tahun selama musim badai, banyak kayu terbawa arus ke pantai dan mengotori garis pantai. Ide itu mendorongnya untuk membersihkan pantai sekaligus menarik wisatawan. Kayu dikumpulkan terutama dari pantai Anbang dan sungai Tubon, lalu dijemur berbulan-bulan sebelum dikerjakan sesuai sketsa tim seniman. Lei juga menyampaikan bahwa tema karya sering mengikuti 12 show, termasuk Tahun Kuda yang akan datang, serta model-model lain yang terinspirasi dari hewan. Pengunjung mengaku terpesona oleh keunikan dan keindahan produk kerajinan tersebut, terutama karena materialnya merupakan kayu daur ulang. Wisatawan menyebut proses kreasi para seniman sebagai hal yang brilian. Sejak didirikan pada 2023, inisiatif ini telah menarik ribuan seniman dan pengunjung, menampilkan lebih dari 2.300 karya seni dari kayu terbuang. Program ini sekaligus melestarikan tradisi pengrajin kayu lokal dan memperkuat identitas budaya Hoi An sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasokan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan ini datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasokan air tidak segera dipenuhi. Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta ekri-feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 ekri-feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Senator negara bagian Indiana melanjutkan rancangan undang-undang untuk mengubah batas wilayah Kongres. RUU ini didorong oleh Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Namun belum jelas apakah memiliki dukungan cukup untuk lolos dalam pemungutan suara. Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menguntungkan Partai Republik pada pemilu paruh waktu tahun depan. Meski Partai Republik menguasai Senat negara bagian, banyak anggotanya ragu atau terbuka menentang upaya penyesuaian peta pemilu di tengah dekade. Sekitar belasan legislator Republik dilaporkan mendapatkan tekanan, termasuk ancaman untuk menyatakan dukungan. Dalam sidang komite, anggota Senat Greg Walker dari Partai Republik yang menolak redistricting menyampaikan pidato emosional tentang ancaman yang diterimanya. Peta usulan ini memecah kota Indianapolis menjadi 4 distrik yang tersebar di wilayah Republikan. Wilayah East Chicago dan Gary juga digabungkan dengan daerah pedesaan yang luas. Formasi baru ini akan menghapuskan 2 distrik anggota Partai Demokrat, termasuk Representatif Andre Carson, satu-satunya anggota Kongres kulit hitam di Indiana, serta Representatif Frank Marvan di wilayah Barat Laut. Partai Republik saat ini menguasai 7 dari 9 kursi Kongres di negara bagian. Pemungutan suara final di Senat dijadwalkan Kamis 11 Desember 2025 dan diperkirakan menjadi ujian bagi pengaruh politik Trump di partainya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah menegaskan kasus kebakaran Tera drone serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Hal ini didasari usai fasilitas pencegahan kebakaran di gedung tersebut jauh dari kata standar. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan insiden kebakaran gedung Tera Drone tidak terjadi kembali usai menelan banyak korban jiwa. Hal itu disampaikan Mendagri saat meninjau lokasi kebakaran pada Rabu 10 Desember 2025. Kejadian ini menjadi atensi serius banyak pihak, salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ketersediaan alat pemadam kebakaran yang minim, serta fasilitas jalur darurat yang tidak ada sama sekali harus dievaluasi. Mendagri mengungkapkan segera menggelar rapat daring bersama dengan seluruh kepala daerah serta kepala dinas pemadam kebakaran di tanah air guna memastikan kesiapan Pemda terhadap pemenuhan fasilitas tanggap darurat di gedung perkantoran hingga perizinan bangunan gedung atau PBG. Gedung ini kalau terjadi kebakaran, apalagi di lantai 1, itu sangat berbahaya sekali karena tidak ada jalur evakuasi dan nggak ada alat pemadam kebakaran yang mencukupi. Nah, ini yang kita tidak inginkan terulang di masa mendatang di tempat-tempat lain juga. Besok saya akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah dan seluruh kepala dinas kebakaran serta DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pindu, yang mengeluarkan izin PBG, persetujuan bangun gedung. Sebelumnya Kemendagri mengungkap telah menurunkan tim investigasi dari Inspektorat Jenderal untuk penelusuran administrasi PBG hingga sertifikasi layak fungsi bangunan kantor. Dari Jakarta, Max Munte, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. TNI melalui Kodam Iskandar Muda terus mempercepat penanganan pasca banjir dan longsor di Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Alat berat diterjunkan untuk membersihkan akses utama desa yang tertutup material lumpur. TNI terus mempercepat penanganan pasca banjir dan longsor di Desa Kuala Cerape, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Melalui Kodam Iskandar Muda, 1 unit alat berat jenis loader diterjunkan untuk membersihkan material lumpur dengan tebal hingga 40 cm yang menutup akses utama desa. Proses normalisasi turut dikoordinasikan oleh Babinsa Koramil 07 Jangka bersama dengan unsur TNI dan pemerintah daerah. Alat berat mendorong tanah bantuan dan puing yang juga menghambat mobilitas warga sehingga jalur transportasi secara bertahap dapat kembali dilalui. Tim gabungan juga melakukan penggalian untuk membuka drainase yang tersumbat agar aliran air dapat mengalir normal dan resiko banjir susulan bisa diantisipasi. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen TNI untuk mempercepat pemulihan lingkungan, menjamin keamanan warga dan mendukung kembali berjalannya aktivitas masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan risiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai.
Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, dua zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku, dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Dianti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.